Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah selalu kita ingatkan pada jiwa-jiwa kita untuk bersyukur dengan syukur yang selalu ditambah, karena bersyukur adalah separuh dari agama dan separuhnya lagi sabar. Hampir sama nyatanya dalam seluruh peribadahan, Allah tidak memiliki kepentingan tentang ibadah itu. Akan tetapi manusialah yang berkepentingan dalam ibadah kepadanya. Karena dengan ibadah maka Allah akan siapkan, bangunkan garis-garis yang akan bisa menopang kehidupan, yaitu diberikan garis turunnya rahmat, turunnya furqan, dan kemudian diberikan bagian keberkahan. Kemudian Allah turunkan rezeki yang dengan itu kita akan bisa berbuat kebaikan yang banyak, dimudahkan urusan, dan selalu diberi jalan dalam setiap ujian. Untuk itulah sampai Allah menetapkan beberapa kewajiban terhadap ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, agar Allah mempunyai sebab untuk terus memberikan karunia dengan garis-garis yang menguntungkan, memudahkan, melapangkan kehidupan kita. Syukur artinya berterima kasih kepada yang memberi, apapun bentuk pemberian tersebut, mengakui bahwa itu adalah pemberian karunia yang datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur adalah mengolah setiap pemberian yang diberikan pada masing-masing kita untuk diolah menjadi kemanfaatan yang lebih banyak, diolah menjadi bagian yang mendorong kelapangan jiwa kita, sehingga Allah pun merasa berbahagia, merasa senang dan membanggakan manusia kepada seluruh ciptaannya. Kemudian yang ketiga, bersyukur adalah bagaimana kita bisa meluaskan karunia Allah itu untuk bisa setiap orang, setiap makhluk bisa merasakan rahmatan lil alamin. Namun dalam kehidupan sehari-hari memang banyak hal yang terjadi, banyak hal yang menghimpit, apalagi ketika manusia tidak bisa menjaga kebersihan dan kekuatan dalam jiwanya. Perintah untuk bersyukur yang memang sepantasnya dilakukan kadang-kadang terabaikan. Padahal Allah lah yang telah memberi. Dalam banyak ayat disebutkan seperti yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itulah janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah mengetahui. Mungkin ayat itu terkesan biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya
sangat luar biasa. Dari hujan yang turun dari langit kemudian sampai kepada tanah, dalam tanah yang sama akan tumbuh berbagai bentuk buah yang berbeda dengan rasa yang berbeda. Bahkan sama-sama tumbuhan yang sama-sama mangga, kadang-kadang tumbuh dengan bentuk buah yang berbeda dan rasa yang berbeda. Banyak hal yang diberitahukan kepada kita untuk kita tafakuri, kita berpikir sesungguhnya air hujan hanya Allah yang mampu menurunkan, dan tumbuhan hanya Allah yang mampu menumbuhkan. Baru kemudian manusia merekayasa banyak hal setelah tumbuh, dan kemudian meluaskan rezeki dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di bumi. Baik rezeki itu kepada jasad manusia yang kemudian sehat karena terpenuhi kebutuhannya, rezeki yang kemudian muncul karena dia berusaha dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahnya dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang manusia lupa, seolah-olah yang mengupayakan seluruhnya itu menghasilkan adalah dirinya. Maka Allah pun mengingatkan bahwa kita terus disuruh bersyukur, diperintahkan bersyukur, ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku dan janganlah kamu ingkar padaku. Surat Al-Baqarah 152. Hal-hal yang sudah diturunkan oleh Allah dan dirasakan manusia, kadang-kadang tetap belum bisa menjadikan manusia itu bersyukur. Maka Allah pun memberikan bagian-bagian peringatannya, ya. Ketika manusia itu bersyukur, maka Allah akan menambah, dan ketika manusia ingkar, maka Allah pun akan mengadab. Kaum muslimin yang berbahagia, bentuk Allah menambah-nambah karena kita bersyukur adalah bentuk bagaimana Allah melapangkan, memudahkan, dan kemudian memberikan banyak fasilitas dan menambah fasilitas kepada kita setiap harinya. Dan bentuk adab ketika orang tidak bersyukur itu minimal doyikun khoroja, dadanya selalu sempit, tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa meluaskan cara pemikiran, dan akhirnya banyak sekali dari dada yang sempit itu keluar keluhan-keluhan. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan orang mengeluh itu sama dengan orang yang membakar kayu dengan api. Maka amal-amal yang sudah dilakukan dalam berbagai hal akan terhapus karena sempitnya dada, kemudian mendorong jiwa itu untuk selalu mengeluh dan mendorong ekspresi orang pun menjadi berekspresi matang, ya. Sehingga hal itu perlu kita jaga, perlu kita perhatikan agar manusia pun selalu mendapatkan kesempatan, ya, untuk mensyukuri segala karunia Allah. Yang kedua, bersabar. Seperti tadi disampaikan, syukur itu separuh dari agama dan separuhnya lagi adalah sabar. Namun memang dalam sunatullah perjalanan, syukur itu harus ada lebih dulu. Besarnya rasa syukur manusia akan menjadikan dalamnya kesabaran bagi manusia untuk menghadapi segala sesuatu. Menurut Yusuf Qaradawi, sabar itu ada dua macam. Yang pertama bersifat fisik, seperti menanggung beban yang berat, menanggung pukulan yang berat, ya, sakit, ya, luka, ya. Nah, itu disebut kesabaran moral, as-sabru nafsi. Bentuk kesabaran non fisik ini beraneka macam. Jika dia berbentuk menahan syahwat disebut ifah, artinya menjaga kehormatan. Jika berbentuk sesuatu yang tidak disukai, ya, ketika orang menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai, kemudian tidak
nyaman, ya, itu dikatakan sebagai bentuk menahan, ya, menahan nafsu. Kemudian yang selanjutnya, ketika kesabaran itu ada dalam peperangan, itu disebut saja'ah, berani. Sabar dalam mengekang kemarahan, ya, disebut al-hilm, ya, lembut. Ya. Nah, itu beberapa hal yang sifatnya jiwa, ya, sehingga Allah menguji manusia agar memunculkan sifat-sifat yang baik dari kesabaran yang dilakukan. Sabar harus mengiringi kita dalam setiap kehidupan, karena hampir setiap kehidupan kita akan diuji agar menjadi kokoh dan terus berkembang dengan ujian-ujian yang berbeda. Maka tidak ada pilihan bagi manusia kecuali berlatih sabar. Kenapa Allah menguji? Agar menghadirkan kesabaran. Karena kesabaran akan menjadi sebab Allah memberikan pahala tanpa batas. Banyak hal yang sudah diberitahukan Allah kepada kita agar kita selalu bersiap-siap, ya, agar menguatkan jiwa kita. Dalam surat Al-Baqarah 155 dikatakan, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, untuk itu marilah kita memakai Ramadan ini untuk melatih kesabaran kita. Agar dengan kesabaran itu kita mendapatkan bagian kekuatan yang lebih besar, sehingga menjadikan kehidupan kita pun lebih nyaman dan bisa berkarya dengan karya yang lebih banyak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.